Akhirnya akses masuk ke stasiun Cikini dipermudah, mantap. Ini Pramono gue kasih tepuk tangan dulu deh. Ini kerjaan remeh-temeh, tapi selama ini nggak pernah dikerjain. Cuman sekedar buka pagar doang. Buka pagar, bikin pelikan crossing, selesai. Gampang nggak? Gampang. Tapi selama ini kemana aja KAI itu? Gara-gara macet dia bikin pagar. Gara-gara banyak yang manjat, dia tinggiin pagarnya. Sama Pram selesai. Dibuka, bikin pelikan crossing. Gampang nggak? Ya sebenarnya kalau mau ngomong, mau ngobrol, gampang. Tapi kenapa Jakarta yang bikin? Kenapa nggak KAI? Wajar, ini kan jalannya punya DKI. Dan kalau bikin pelikan crossing kayak begini, itu bukan mahal dibikin pelikan crossingnya, tapi lebih mahal ke naruh orangnya gitu loh. Karena bikin pelikan crossing begini, Jakarta itu naruh satu orang di Sub dan juga satu orang Pol PP. Itu kan ada kos pegawai, itu kos SDM. Memang nih ya, sebenarnya urusan pemerintahan itu kalau orang yang mau ngobrol, entah antar dinas, antar kementerian, antar institusi, barang bisa kelar. Cuma emang selama ini kadang-kadang antar dinas pun gak saling kenal. Antar institusi, boro-boro, kadang kan berantem juga. Ya kalau ngomongin pelikan crossing, ini merupakan zebra cross yang lebih advance lah, karena ada tombolnya. Nah, pelikan crossing ini merupakan bahasa Inggris dari pelicon, pedestrian light control. Jadi ya kalau lo mau nyebrang, pencet tombol dulu. Nah, cuma nih yang gue lihat di Cikini ya 2 hari ini, sebenarnya belum semua orang tahu kalau mau nyebrang harus pencet tombol. Banyak yang asal selonong boy juga. Jadi buat yang belum tahu nggak apa-apa. Dulu gue juga nggak tahu. Pencet dulu, tunggu lampu hijau, baru kita jalan. Ya pelikan ini kan ramenya kalau kita di Jakarta ya, ada di Ambasador, Sudirman, dan sekarang ada di Cikini nih. Kalau gue anak UI dari dulu udah pakai pelikan crossing. Nah, lokasi pelikan crossing ini tepat di depan gedung Dirjen ESDM, di sampingnya Gramasi Kopi itu. Tentu ngebuka pagarnya atas izin KAI. Pelikan crossingnya Jakarta yang bikin. Simple. Kalau mau ngomong kayak Pramono, kelar. Lihat ya tuh komen-komen di TikTok, Instagram, sama Twitter. Semuanya sekarang satu suara. Pada suka. Paling yang marah ada sih, yang pakai mobil marah, bikin macet soalnya. Nih gue kasih tahu ya, kalau di negara maju nih, yang namanya pejalan kaki itu lebih terhormat, lebih didahulukan dibanding pemakai mobil pribadi. Masuk juga motor pribadi itu levelnya paling bawah tuh. Jadi lu yang pakai kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil, ya sekarang bersabar dulu. Macet dikit tapi kan enak. Kalau pakai JPO, kesian ibu hamil, kesian orang tua. Gua tuh di UI tuh ya, ada jembatan aborsi, kagak enak. Yang enak ya pakai pelikan crossing begitu-gitu, nggak capek. Cek tuh Shibuya, emang di Shibuya pakai JPO? Kan kagak. Shibuya itu crossing manual tuh, di jalan nggak di atas, kan begitu. Cuma ya kritiknya adalah di hari Selasa ini nih, yaitu mulai ada tuh ojol-ojol, taksi-taksi yang udah mulai nurunin penumpangnya di dekat pelikan crossing, jadi bikin macet. Semoga sih Pol PP maupun di Subnya berani untuk kegebah-gebah nih, karena kita sih bukan sentimen sama taksi, bukan. Gue mah pengguna taksi, kita mah dukung supir taksi, tapi berhentinya di tempat yang disediakan lah, jangan di situ bikin macet gitu loh. Cuma nih emang kurangnya sampai sekarang belum ada tempat nurunin penumpang yang proper gitu loh. Bahkan sekarang masih ada galian di sana. Ya mungkin nanti Jakarta bisa bikin tuh tempat buat nurunin penumpang, buat ojol maupun buat taksi. Contoh yang keren tuh kayak di Lebak Bulus. Jadi kalau gue naik taksi nih kayak MRT Lebak Bulus, turunnya itu di gereja tuh. Gereja apa namanya tuh? Jadi turun di sana itu masuk ke dalam, tidak mengganggu orang-orang yang lewat gitu.